Keinginan orang Kristenkah yang berlaku? Orang Kristen dan iblis sama-sama menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Tetapi Tuhan Elohim tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar, orang yang jujur, orang yang soleh, orang yang kudus. Yesus orang saleh, Yesus orang benar, Yesus orang jujur, Yesus ini adalah orang yang taat, Yesus ini adalah orang kudus. Ketika kemudian dia ingin dibantai di atas penyaliban, apakah Tuhan diam aja? Diam, tidak ingin menyelamatkan hambanya yang kudus itu? Tentu tidak, karena dia sudah menorehkan dalam kesesakannya kemudian Tuhan akan datang menyelamatkan. Itu tertulis di Mazmur 91. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan perlihatkan keselamatan untuknya. Dia hanya menonton orang yang fasik. Coba. Jadi jelas sekali, Bung, Yesus diajarkan, Yesus dijajakan, Yesus dijual ke Roma Yunani setelah tragedi penyaliban itu terjadi. Orang berakal pasti akan lari ke TKP. Ada apa? Kenapa Yesus disalib? Apa penyebabnya? Orang akan berkata, oh, untuk dosa-dosa kita. Iya, itu untuk Kristen. Itu doktrin dogma untuk Kristen Romawi Vatikan. Sekarang yang harus kita selidiki ini adalah TKP. Ada apa dengan Yesus? Apa sebabnya kalian ingin menyalibkan pada saat itu? Tutup dulu perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada doktrin dan dogma yang dicocokkan terhadap tragedi tersebut. Siapapun yang disalibkan di situ, yang pasti perjanjian baru mendoktrin itulah Yesus. Titik. Tidak ada bantahan. Pokoknya Yesus, imani aja itu Yesus. Tapi benarkah? Coba. Kalau saya sebagai misalnya nih, saya seorang Kristen ditanya, Bang Suma, berdasarkan kitabnya orang Yahudi, yang disalib ini orang terkutuk atau orang yang dimuliakan? Yesus dimuliakan, Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 17, Yesus adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Tapi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Benarkah Yesus dikutuk? Kalau dia benar dikutuk, apa dosanya? Apa dosa yang pernah ia lakukan? Adakah orang Kristen yang bisa menunjukkan dosa Yesus? Sama seperti tuduhan Kristen kepada Adam. Adam mewariskan dosa waris. Oh ya? Apa? Dosa apa yang diwariskannya Adam? Gak ada, kok dipitnah juga Adamnya. Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata itu adalah doktrin yang muncul belakangan. Nah, silakan saudara Bancet, Anda tanggapi. Saya memberikan data, saya tidak memfitnah, saya tidak menista, saya tidak tujuannya untuk merendahkan, semata-mata kemudian untuk sebagai seorang muslim datang mengatakan kedatangan Al-Quran untuk menjelaskan dan memuliakan Nabi Isa yang dihujat dan diolok-olok oleh orang-orang terdahulu. Silakan, Bung. Iya Bang, mantap nih Bang Zuma nih penjelasannya. Tapi boleh tahu gak Bang, itu kan kalau saya sih sarankan nanti kalau bisa gereja diganti aja ini Bang. Di mana tuh Bang? Iya silakan. Katanya kan yang disalib Yudas. Terus Yesusnya kemana itu? Kan bukannya ini dia yang dicambuk. Kalau kata Bang Zuma kan Yesus yang disalib, Yudas yang disalib. Seperti itu. Apakah ada pergantian orang atau gimana waktu di situ Bang? Kalau menurut Bang Zuma bilang kata Yudas disalib. Seperti itu. Iya. Waktu penangkapan jadi gini. Yesus. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Kita lihat di dalam Yohanes 18:19. Pada saat kemudian Yudas mengatakan kepada tentara Romawi, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Artinya tentara Romawi tidak kenal Yesus. Tentara Romawi tidak kenal Yesus. Yang aneh kemudian adalah Yudas pun tidak kenal siapa yang ditangkapnya. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Kemudian Yudas dan orang-orang Romawi berkata, Yesus dari Nazaret. Nah, sekarang kemudian orang yang bertanya ini berkata kepada mereka, akulah dia. Di dalam Yohanes 18 itu kan jelas itu.
Maka orang ini bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ini Yudas harusnya berkata, engkau yang saya cari. Itu satu. Kalau benar-benar ini adalah tidak ada perubahan terhadap diri Yesus, tak ada tanda-tanda kemudian mukjizat yang terjadi pada masa itu, kenapa Yudas kemudian tidak mengenal Yesus? Bahkan Petrus pun menyangkal dia, dan bahkan Maria ibunya sendiri atau Maria Magdalena, murid yang paling intim dengan dia pun, pada saat di pemakaman dia mengira orang itu adalah penjaga makam. Kok bisa kayak gitu? Ada apa ini? Nah, lalu kemudian ending yang paling mengejutkan di sini adalah ketika penangkapan yang tertulis di dalam Markus 14 nomor 50. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya semua murid lari meninggalkan Yesus. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Tetapi kemudian di data nomor 52-nya dikatakan, 51-nya dikatakan, ada seorang pemuda yang berjalan di belakang beliau, orang yang ditangkap ini, menggunakan kain lenan. Lalu melepas, setelah mereka ingin menangkapnya, orang ini kemudian melepaskan kain lenan dan lari dalam keadaan telanjang. Sekarang permasalahan kronologisnya begini, kita urai. Yesus ditangkap di Markus 14. Yesus oknum ini ditangkap, orang yang tadi mengatakan akulah dia. Maka kemudian Yudas dan tentara mundur dan berjatuhan. Ada apa? Masa hanya gara-gara akulah dia orang ini berjatuhan? Kemudian ada apa ini? Di data nomor 50 di Markus 14, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dia di sini tidak jelas dia siapa. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia siapa? Mereka hendak menangkapnya. Satu pertanyaan, kan sudah ada dia yang ditangkap. Yang kedua, untuk apa lagi menangkap yang lari telanjang ini? Untuk apa? Yang ketiga, siapa yang lari telanjang ini? Yang keempat, bukankah murid-muridnya sudah pada berlarian lebih dulu? Lalu yang lari menggunakan kain lenan telanjang ini siapa? Yudas kemana pada saat itu? Yudasnya di mana? Murid-murid semua melarikan diri, Yudas masih ada. Dia yang sudah digiring ditangkap, ada orang di belakangnya, anak muda menggunakan kain lenan. Kenapa masih ingin ditangkap? Alasannya karena mereka yang menangkap dia yang sudah digiring itu tidak mengetahui dengan pasti ini siapa yang kita tangkap. Kan yang jadi sasaran cuma satu orang kan? Cuman Yesus kan? Kalau Yesusnya kemudian sudah ditangkap, ngapain kejar yang lain? Untuk apa kejar lagi? Kan sudah ada tuh, sudah ditangkap tuh. Ketika orang itu ditangkap, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk kemudian mengikuti dia. Jadi kalau saya mengatakan Yudas tertangkap, di belakang Yudas ada Yesus mengikuti. Murid lain mana? Sudah lari semuanya. Murid sudah pada berlarian. Yang mengikuti Yudas adalah gurunya sendiri, yaitu Yesus. Karena dia menggunakan kain lenan. Kok bisa? Yes, karena pada saat perjamuan terakhir di dalam Yohanes 13 nomor 4, yang menggunakan kain lenan hanyalah Yesus. Satu-satunya yang terkabar dan tercatat di dalam Bible yang menggunakan kain lenan itu hanya Yesus semata. Di dalam Yohanes 13 nomor 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Yang lari di belakang Yudas adalah orang yang menggunakan kain lenan, lalu kemudian melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Lolos dong? Yang menggunakan kain lenan lolos enggak? Lolos. Lalu yang tertangkap orang fasik, pengkhianat, pemakan suap, orang terkutuk. Dialah yang menggantikan
Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Bang Zumul bisa tahu semua ya ceritanya ya. Kan tertulis, Bang. Tapi tapi bukannya ada Bang di Bible Bang itu bahwa Yesus bisa berubah, bahwa Yesus itu punya mukjizat bisa berubah wujud Bang, seperti itu. Benar gak Bang itu Bang? Iya, betul. Banyak tertulis di tempat saudara. Iya. Oh, berarti yang anak muda itu Yesus berarti yang berubah wujud, yang ngasih kain lenan. Kalau saya, pandangan saya berdasarkan Amsal, berdasarkan Ulangan, karena kita lihat di dalam Ulangan 27, coba. Ulangan 27 nomor 25, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, yang mati di atas tiang salib kan terkutuk. Yang menerima suap itu terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Yesus apa Yudas? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dengan catatan, kalau saya menarasikan dengan tafsiran Bang Suma sendiri, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Tapi kalau orang Kristen dibalik, data Ulangan 27 nomor 25 ini dibalik oleh gereja. Kenapa dibalik? Karena yang mati itu adalah orang yang benar. Jadi data ini harus mereka balik dulu. Terkutuklah orang yang suci, orang yang benar. Karena menyerahkan orang yang terkutuk. Ini harus dibalik ini. Terkutuklah orang yang suci karena membunuh orang yang bersalah. Kebalik. Sedangkan yang terjadi yang sebenarnya adalah yang terkutuk adalah orang yang menerima suap. Kenapa dia menerima suap? Karena dia ingin menyerahkan Yesus orang yang tidak bersalah. Sehingga di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan apa? Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mahkamah agama, imam-imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena mereka dengki. Dengki. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian bohong, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Kira-kira Tuhan mau tidak membiarkan hambanya yang suci ini diperlakukan seenak perut oleh orang-orang kafir pada masa itu? Tidak mungkin. Mazmur 105 nomor 15, Tuhan mengatakan apa? Jangan kau ganggu orang-orang Mesiasku, jangan kau ganggu orang-orang yang kuurapi. Ulangan Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi apa alasannya Yesus ingin dibunuh? Tuhan melarang. Lalu kemudian apa alasannya? Bukan Yudas, dia pengkhianat, dia pemakan suap, dia orang terkutuk. Kenapa harus Yesus? Apa alasannya? Kok firman Tuhannya kok dibantah gitu loh. Jadi Al-Quran mengatakan bahwasanya hanya iblis yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Nah, kita lihat pernyataan Yesus ini terakhir, Bung, 30 detik terakhir sebelum Anda tanggapi. Yohanes 6 nomor 70, kata Yesus apa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena iblis merasuki Yudas. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus. Apa tujuan Yesus disalibkan? Menurut Kristen, untuk menebus dosa-dosa Kristen. Ini iblis menghadiahkan Yesus melalui Yudas kepada Kristen. Siapa yang bergembira dengan hadiah dari iblis? Kristen.
Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, adalah orang-orang kafir Kristen penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Membunuh Yesus, apakah itu durhaka kepada Tuhan? Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. 6 perkara yang dibenci dan bahkan 6 kekejian dalam hatiku, yaitu kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata Kristen ini senang dengan pembunuhan kepada Yesus. Tepuk tangan mereka. Dengan matinya Yesus, orang Kristen jingkrak-jingkrak, salto kiri kanan, menyanyi dengan gitar yang suaranya keras, drum, piano dan seterusnya. Bergembira mereka dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal dosa-dosa mereka. Entah kepada siapa, entah kepada siapa. Karena Tuhan mengatakan jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab aku Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Itu jelas dalam Ulangan 18, Yeremia 18 dan seterusnya. Itu jelas itu. Nah, jadi gimana ceritanya? Makanya Bung, saya berani mengatakan agama Kristen itu adalah agama antikristus. Dan data-datanya bisa saya sajikan secara terperinci bahwa Kristen inilah agama yang disebut Yesus sebagai agama antikristus. Demikian sementara, silakan. Ya boleh dah, nanti bahas pelan-pelan ya Bang. Tapi yang ini apa namanya, yang aku bingung kok kalau seandainya si Yudas yang disalib, tapi kenapa disalibnya gambar Kristus ya, Yesus ya, di apa namanya, di kalung-kalung salib gitu kan, terus juga kayak disalib-salib gitu. Terus apa namanya, yang kedua, apakah Nabi Isa sama Yesus itu, apakah Nabi Isa sama Yesus itu sama Bang, seperti itu. Nah terus yang ketiga, yang aku ketahui itu ada tuh ayat kan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi jelas-jelas ya berarti Yesus itu sama Allah tuh sama seperti itu. Jadi satu hakikat ya. Karena orang Kristen itu kan percayanya kan kepada Tritunggal, Allah, Roh Kudus, ya Allah, Roh Kudus dan Allah Tritunggal ya. Pokoknya Tritunggal lah Bang, itu yang aku ketahui itu seperti itu. Nah, ini sahabat saya ini, saudara saya Bancet ini masuk ke dalam ajaran antikristus. Kenapa muncul? Yesus Bapa adalah satu hakikat. Yesus Bapa adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah Elohim yang menjelma inkarnasi, teopani dan seterusnya. Kenapa? Inilah buah pengajaran dari iblis itu. Makanya tragedi penyaliban, kata Al-Quran, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar tipu daya. Kemudian habis itu mereka balut ajaran penyaliban ini dengan berbagai konsep yang menyenangkan di atas di kuping. Nah sekarang mari kita lihat apakah betul itu. Kita lihat dari data 1 Yohanes 2 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus berada dari antara kita, berasal dari tengah-tengah kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Antikristusnya itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Apa itu antikristus? Kristus ini apa? Kristus ini adalah orang suci. Kristus orang yang ditahirkan. Kristus adalah orang yang dibaptis. Orang yang diurapin. Orang, bukan Tuhan, orang. Orang yang diutus kepada Bani Israel sebagai penyelamat bagi Bani Israel. Sama seperti Kores, Saul, Harun, Daud. Mereka semua adalah Kristus. Mereka semua adalah Mesias. Nah, antikristus artinya anti Mesias. Antikristus artinya anti terhadap Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapin. Mereka tidak mau hanya sekedar diurapin. Mereka tidak mau hanya sekedar manusia. Mereka mau manusia yang diurapin ini adalah Tuhan. Itulah antikristus. Antikristus seperti misalnya anti suma.
anti terhadap manusia apologet yang bernama Bang Suma. Anti, dia maunya Bang Suma itu Tuhan. Tidak, Bang Suma itu bukan hanya sekedar apologet, dia itu adalah Tuhan. Berarti anti terhadap Bang Suma. Anti Kristus berarti anti terhadap Yesus. Yesus, dia ini Kristus atau bukan? Orang Kristen mengatakan, ya, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Tapi kok ke gereja nyembah Yesus? Kalau Anda mengimani Yesus itu adalah Kristus, kok dituhankan? Berarti Anda anti terhadap Kristus, karena Kristus itu hanya manusia. Pada saat Anda menuhankan Kristus, sama halnya Anda menyangkal Bapa yang mengutus Kristus, dan dengan demikian Anda pun menyangkal Kristus yang adalah hanya utusan Elohim saja. Apa Kristus itu? Definisi yang paling tinggi untuk Kristus itu apa? Kristus adalah Tuhan. Oh, tidak bisa. Kristus adalah Elohim inkarnasi jadi manusia. Oh, tidak bisa. Itu larinya ke pagan. Kristus adalah apa? Manusia yang diistimewakan sebagai perantara Tuhan kepada manusia, sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Itu baru Kristus. Berarti dia hanya jalan, tak boleh disembah. Kalau disembah berarti anti terhadap Kristus. Nah, sekarang kita lihat di data nomor 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, sekarang kita kumpulkan orang Kristen sedunia. Baris, mereka baris. Ayo semua teman-teman Kristen berbaris. Kita tanya mulai dari A sampai Z, mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang paling pendek ditanya. Wahai saudara-saudara Kristen, coba satu kata kalian, Yesus itu Kristus atau bukan? Maka seluruh Kristen sedunia akan berkata, betul, Yesus adalah Kristus. Oke, kita tepuk tangan dong. Ini benar nih imannya nih. Bubar semua, bubar. Alhamdulillah hari ini orang Kristen sudah pada sadar, sudah menerima Yesus itu sebagai Kristus. Ya, Masya Allah, ternyata saudara-saudara Kristen kita ini adalah orang yang sehat akal. Bubar acara. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Ah, ini mau kemana ini kok rame-rame? Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Kita ikutin lah dari belakang. Tak, tak, tak. Oh, masuk ke sebuah gedung namanya gereja. Begitu masuk bernyanyi. Ah, dia menangis, gemetaran. Apa yang dikatakan? Tuhanku Yesus Kristus. Tadi katanya Kristus, kok disembah? Inilah yang dimaksud antikristus, pembohong, pendusta. Di mulutnya mengatakan Yesus Kristus, tetapi iman dan kelakuannya beragama dengan menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan menuhankan Yesus itu sama dengan menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kalau Yesus itu adalah Kristus, kenapa dituhankan? Karena Elohim, Sang Bapa pencipta langit dan bumi, bukan Kristus. Yang Kristus itu adalah Kores, Harun, Elia, Elisa, Samuel, Saul, Musa, Daud. Itu yang disebut Kristus. Mereka adalah orang-orang yang ditahirkan, mereka adalah orang-orang yang diurapin. Sedangkan Tuhan mana ada diurapin? Tuhan kok diurapin? Yang diurapin itu level manusia. 1 Yohanes 2 nomor 26. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Siapa yang menyesatkan kemudian? Orang-orang yang mulutnya berkata Yesus adalah Kristus, tapi agamanya mengajarkan menyembah kepada Kristus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus itu, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Nah, sekarang kita tanya kepada orang-orang Kristen, buktikan kalau Anda tidak menyangkal bapak. Bapak ini adalah satu-satunya Tuhan atau masih ada Tuhan lain? Orang Kristen akan mengatakan satu-satunya Tuhan. Yesus mau dikemanakan? Roh Kudus mau dikemanakan?
Oh, dia itu Tuhan yang datang dalam rupa daging, Bang. Yang satunya dia datang sebagai burung merpati. Loh, berarti Anda menyangkal Bapa, karena Bapa itu satu-satunya, tak ada yang lain. Tak ada Tuhan lain di hadapanku. Jangan kau ada Tuhan di hadapanku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan kau menganggap Tuhan Bapa siapapun di atas muka bumi ini. Sebab akulah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Itu kata Tuhan. Bagaimana dengan kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Loh, kok muncul Kristen mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga pribadi? Berarti menyangkal Bapa, karena Bapa itu satu-satunya Tuhan. Dia adalah hakikat yang satu dan dia adalah pribadi yang satu. Tak ada kemudian satu hakikat tiga pribadi, atau satu pribadi tiga hakikat, itu tak ada. Dengan mengatakan Yesus hakikat dengan Bapa, dengan mengatakan burung merpati hakikat dengan Bapa, itu sama halnya menyangkal Bapa itu sebagai Tuhan. Berarti ada Tuhan baru nih, namanya Yesus. Ada juga Tuhan baru namanya Roh Kudus. Berarti menyangkal Bapa, karena Bapa memproklamirkan dirinya dari sejak zaman Adam sampai kepada zaman Yesus. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Siapa kata itu? Itu kata Yesus. Yesus memproklamirkan Bapa itu Ahad. Tidak ada dua, apalagi tiga. Tapi kok Kristen menjadikannya tiga? Berarti menyangkal Bapa dan menyangkal Anak. Anak ini hanya utusan. Tapi orang Kristen tidak mau menganggap Yesus itu hanya utusan. Yesus itu juga adalah Bapa itu sendiri. Dengan demikian, Kristen adalah antikristus yang menyangkal Bapa satu-satunya Tuhan dan menyangkal Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, inilah akibat daripada apa? Menuhankan Yudas. Gitu, Bang. Silakan. Nanti kalau saya kepanjangan dipotong aja, Bang. Anda punya hak jawab, Anda punya hak untuk membantah dan meluruskan ketika dianggap yang penyampaian saya itu keliru. Silakan. Ya, gak enak kalau motong Bang Zuma, kayaknya ngomong udah ahli gitu, udah pakarnya gitu. Bekas enggak juga. Apa gimana, Bang? Takut dia motong aja nggak apa-apa, Bang. Dulu 6 tahun Pak Bom belajar di saya tentang perjanjian baru. Anak buahnya aja Bang Hendi aja nggak berani motong, apalagi kita. Nggak apa-apa, kalau keliru dipotong aja, Bang. Oh, ya, apa gini, Bang? Berarti selama ini kita dibuang berdoktrin dong, Bang, berarti seperti betul itu. Sekali. Benar sekali, benar. Ngikutin ajaran doktrin berarti politik gitu ya jatuhnya? Iya, bukan? Betul sekali, betul sekali. Doktrin, politik, dan fulus. Tapi gini, Bang, kalau seandainya aku masih penasaran, tapi gini, kalau di Alkitab itu pernah aku baca bahwa Yesus itu firman, Bang, tapi berarti emang dia diutus sama Allah, seperti jadi sama. Apa benar kan itu firman, Bang? Yesus. Jadi gini. Kalau dia firman itu kan perkataan. Firman itu ide, firman itu gagasan, firman itu kehendak. Kita lihat di dalam kita lihat di dalam Yesaya 55. Kita lihat Yesaya ini sebagai acuan untuk berbicara mengenai firman. Kita jangan pergi ke himne Plato, karena Yohanes 1 nomor 1 itu bukan firman Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 itu adalah bukan sabda Yesus, itu adalah filsafat Yunani. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Firman yang dimaksud di sini adalah dabar. Firman yang dimaksud ini adalah dabar yang berasal dari sifat Allah itu sendiri, sifat Elohim. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nih, berarti firman yang keluar dari mulut. Berarti suara Tuhan, ucapan Tuhan. Ucapan Tuhan yang keluar dari mulut. Dalam bahasa Ibrani, mulut itu V atau V. Nah, sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 4 nomor 4, setiap manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Dan setiap firman dan manusia itu diciptakan kemudian dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim, kata Yesus. Sementara kata Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, sekarang begini, ketika kita lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9,
yang kita lihat di sini adalah pola penciptaan Tuhan terhadap ciptaan seluruhnya. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Sabdanya, firmannya katanya, bahwasanya Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi yang dimaksud firman ini, Yesus ini adalah firman, maksudnya adalah perintah yang keluar dari mulut Tuhan yang menyebabkan Yesus menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap Tuhan menginginkan penciptaan sesuatu, maka Tuhan hanya memberi perintah, jadi, maka semuanya jadi. Ini Mazmur 33 nomor 9. Begitu juga adanya. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimana dengan Maria? Maria ibunya Yesus. Wahai Maria, akulah Tuhan yang maha tinggi, memerintahkan kemudian Roh Kudus datang memberitakan kepadamu agar engkau hamil dan melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Itu enggak salah itu. Makanya ketika dibawa Matius 1 atau Lukas 2 dibawa, saya bertanya kepada pendeta, ketika Roh Kudus datang pada bulan ke-6 ke Maria, pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, Maria mengandung. Yesus ada enggak di situ? Belum ada. Sebelum mengandung, firman ada enggak? Ada. Siapa yang mengantar firman datang ke Maria? Gabriel, Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Maria, yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh siapapun. Kata malaikat Gabriel, yang maha tinggi menginginkan dan Roh Kudus akan menaungi di atasmu. Apa yang terjadi? Hamil Maria. Artinya firman keluar dari mulut Tuhan. Aku mau menciptakan hambaku bernama Yosua Hamasyah di rahim seorang ciptaanku berjenis kelamin, status perawan, namanya Maria. Pergilah engkau wahai Gabriel, sampaikan kepada wanita tersebut. Datang Gabriel, datanglah kemudian Roh Kudus kepada Maria. Maria, iya hamil. Kata siapa? Tuhan yang mau. Nah, apa yang terjadi? Hamil Maria. Lalu keluarlah seenggok bayi. Apa kata bayi itu? Baca Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak tadi siapa? Dia berfirman, maka semuanya ada. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku diperintah, Tuhanku memerintahkan ibuku untuk hamil. Hamillah dia, maka aku datang. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku murni 100% adalah ciptaan Tuhan. Tapi seketika antikristus menjadikannya teopani, dia adalah inkarnasi, dia adalah penjelmaan. Tuhan datang mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti, waduh, itu ajaran yang muncul, yang dihadiahkan oleh Paulus in the gang kepada orang Roma Yunani yang tadinya adalah beragama politeisme, beragama animisme, penyembah roh-roh. Makanya kalau kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, penulis di Pulau Patmos mengatakan begini, aku melihat binatang seakan disembelih bertanduk 7 bermata 7, di tengah-tengahnya ada tua-tua dan seterusnya. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Berarti Tuhan yang diajarkan sini adalah berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Oh, itu Bang Sma apa? Itu pengungkapan, maksudnya itu adalah tipologi atau tipu lagi. Bukankah di situ sudah dinyatakan aku melihat? Bukan dikatakan aku bermimpi, tapi dikatakan aku melihat. Apa yang kamu lihat? Ya wujud. Wujud apa? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Ini jelmaan apa sebenarnya? Inilah yang saya katakan bahwa hadiah untuk penganut ajaran politeisme atau Hellenisme Stoa atau penganut ajaran animisme, penyembah roh-roh. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 4 dikatakan Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh. Padahal Tuhan itu bukan roh. Roh itu adalah makhluk.
Nah, saya rasa begitu Bung. Jadi rentetannya tadi akibat daripada salah kaprah, akibat daripada salah doktrin, akibat daripada diprank oleh orang-orang yang menulis Bible Perjanjian Baru, maka yang tadinya Yudas pengkhianat, orang terkutuk, berubah kemudian seketika menjadi pahlawan, menjadi Tuhan yang mati untuk dosa-dosa Kristen. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan tragedi kejadian. Apa akibatnya kemudian? Sangat jelas bahwa orang yang mengimani penyaliban sebagai jalan keselamatan pasti terciduk sebagai antikristus, siapapun itu. Dan saya bisa diperhadapkan dengan orang yang menguasai Bible. Saya buktikan kepada mereka bahwa mereka yang mengaku Kristen inilah yang sebenarnya antikristus. Demikian. Ya Bang, mau bantah sebentar, mau bantah sedikit itu terkait apa namanya kelahiran Yesus itu. Bang Andi, Itu kan waktu umur 12 tahun kan Yesus oke, kan lanjut. disunat itu ya. Silakan. Yesus kan disunat itu pada umur 12 tahun seperti itu. Nah kan sekarang kan untuk orang Kristen kan jarang ya, maksudnya ada yang nggak disunat seperti itu. Itu dibilang kafir atau gimana Bang? Terus pas umur 30 tahun ke atas terus untuk yang umur dari 13 tahun sampai umur 30 itu Yesus kemana ya Bang ya? Boleh tahu gak seperti itu penjelasannya? Tiba-tiba kan dia langsung umur 30 tuh, seperti itu diceritanya. Apa dia lagi pergi atau kemana gitu, bertapa atau gimana? Izin dikit Bang Zuma. Teman-teman dibantu di tap-tap ya, soalnya ada peringatan tadi. Terima kasih. Selanjut Bang. Iya, dibantu dong Iya, di tap-tap ya teman-teman. Tap-tap terus. Lanjut. Iya, di tap. Biasanya sampai 1 M tap-tapnya. Kok ini hanya 100 teman-teman? Biar kuat. Jangan sampai kayak semalam kita belum klimaks, tiba-tiba ya lemas. Jadi kita tergantung jadinya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa setiap datang nabi kepada mereka, ya, selalu saja nabi-nabi ini, para rasul ini yang datang kepada Bani Israel itu diolok-olok oleh mereka. Selalu dihinakan, selalu diolok-olok oleh Bani Israel ketika datang nabi kepada mereka. Nah sekarang begini, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel ada nggak menulis tentang dirinya? Tak ada. Ada Bang Suma. Di mana? Di kitab Talmud. Waduh. Kalau kita melihat data-data Talmud tentang Yesus, aduh, ngeri pokoknya, ngeri kali membacanya. Yesus itu dihujat sedemikian rupa, lebih rendah dari hewan kalau di situ dihujat di kitabnya orang Yahudi. Sementara Yesus diutus untuk mereka, tapi mereka mencatat tentang Yesus yang sangat luar biasa mengerikan. Nah, kemudian yang kedua yang mencatat tentang Yesus adalah non-Yahudi. Siapa ini? Inilah Kristen. Kenapa orang-orang Kristen di kitabnya tidak mencatat Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29? Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya dengan iman mereka. EGP dengan usianya Yesus. EGP. Sekolah ya Bang ya? Iya, Yesus betul sekolah. Ngapain dicatat? Apakah dia itu membantu bapaknya menjual kayu bakar atau apa? EGP. Menurut mereka itu kami tidak butuhkan. Makanya ada beberapa kitab yang disebut kitab apokrifa, kitab yang disembunyikan, seperti Filipus, Simon, kemudian kitab Barnabas, kemudian kitab Filipus, kemudian kitab Maria, kemudian kitab Maria, kemudian Simon, kemudian Barnabas, Filipi, dan seterusnya. Jadi kitab-kitab ini ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera yang memesan. Maka kitab itu disebut kitab kanon, artinya kitab yang diseleksi pada saat pengkanonan, yang sesuai dengan pesanan Roma. Yang lain yang tidak sesuai dengan pesanan Roma, misalnya Filipus menceritakan Yesus menikah. Kemudian Injil Thomas menceritakan Yesus berumah tangga, Injil Maria dan seterusnya menceritakan Yesus begini dan seterusnya. Itu disembunyikan, tidak mau dipakai. Kenapa? Masa dewa kita menikah?
Masa dewa kita menjelma kemudian ke bumi ini untuk nebus dosa kita bisa beranak cucu? Maka ditolaklah itu. Ditolaklah kemudian kitab-kitab tersebut. Padahal apa yang menjadi tolak ukuran benar tidaknya? Mana yang benar, mana yang salah? Siapa yang bisa menentukan itu? Tak ada. Jadi Yesus tidak diceritakan di usia itu karena tidak ada kemudian kepentingan orang-orang Roma Yunani dengan usia Yesus. Yang merupakan kepentingan mereka adalah mereka ditebus dosa-dosanya, mereka dihalalkan makan babi, mereka tidak diperintahkan bersunat, mereka masih pesta-pesta hari Minggu, mereka masih merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Selama itu tidak terganggu, ayo, agama apapun boleh kita anut. Yang penting ada kitabnya. Yang penting kemudian pesta-pesta rakyat yang sudah kita lakoni dari turun-temurun nenek moyang kita jangan dihapuskan, termasuk makanan terlesat kita babi jangan diharamkan. Jadi gitu Bang. Tak ada kepentingan untuk membahas Yesus karena babi ada Bang, silakan. yang nggak boleh Bang. Gimana? Babi di Alkitab ada yang nggak boleh dimakan, yang bercula. Itu di Perjanjian Lama. Saudaraku, nah perjanjian lama menurut Yesus, menurut Paulus itu sudah tidak berlaku lagi. Di dalam Galatia 2 nomor 1, Galatia 5 nomor 1 itu tidak berlaku lagi. Efesus 2 nomor 15, semua perintah-perintah yang ada di perjanjian lama tidak berlaku lagi kata Paulus. Kemudian Ibrani 6 nomor 1 itu nggak bisa lagi dipakai. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3 itu hukum Taurat itu adalah sengat maut, tidak boleh lagi dipakai, itu nggak dipakai lagi. Nah, karena itulah perjanjian lama ini hanya dipakai sebagai hiasan dinding, tidak dipraktekkan dalam beragama, tapi hanya ditempel di atas surat-surat kanonik supaya dianggap bahwa Kristen ini adalah agama yang berasal dari Yahudi, padahal sesungguhnya bukan. Dia adalah sekte bidat. Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tokoh dari sekte bidat ini adalah Paulus. Gitu Bang. Berarti kalau yang tadi belum terjawab Bang, kalau yang buat Nasrani itu kalau nggak disunat itu kafir atau bukan? Atau hanya kesehatan aja? Di dalam Galatia 2 nomor 14 Paulus sendiri yang berkata, orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu Paulus. Paulus yang mengatakan itu. Di dalam Yesaya 52 nomor 1 ya. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Tak boleh. Karena haram, najis. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Tak boleh. Itu tak boleh. Lalu di Wahyu 21 nomor 27, tidak boleh orang najis masuk ke dalam surga. Sedangkan orang najis yang dimaksud di sini adalah teme. Teme itu adalah orang yang tidak bersunat, orang yang najis, tak boleh masuk ke dalam surga, tak boleh masuk ke bait suci, tak boleh masuk ke kota Yerusalem. Makanya kalian masuk ke sana itu diludahin. Karena kalian dianggap najis. Tak boleh. Sedangkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, itu dia. Saudara, karena Anda bertanya, maka saya jawab. Silakan. Itu yang Bang Juma bilang orang najis, tapi yang pelacur sama pemungut cukai bisa masuk surga itu Bang. Itu karena mereka Bani Israel. Mereka itu Bani Israel. Kalau dibilang Bani Israel, sudah pasti bersunat. Karena itu adalah tradisi secara iman, tradisi secara keyakinan. Bahwa orang-orang Israel keturunan keturunan Nabi Abraham, Bani Ismail dan Bani Ishak wajib hukumnya tanpa perintah tertulis yang runut. Mereka semua secara tradisi, kebiasaan, keyakinan wajib hukumnya bersunat. Nah, kenapa orang-orang pemungut cukai dan pesundal itu kemudian lebih dulu masuk surga? Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat mereka.
Maka bukan cuma Yesus yang juru selamat, tetapi Yohanes Pembaptis pun di dalam Matius 21 nomor 31, 32 dan seterusnya lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka menjadikan Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat mereka. Tidak ada lagi hubungannya dengan sunat di situ. Karena orang Yahudi tak perlu lagi diragukan sunat atau tidak. Intinya setiap orang Yahudi sudah sejak dari Nabi Abraham kurang lebih 3000 tahun setelah perintah Tuhan datang kepada Abraham, yang namanya Bani Israel keturunan Abraham sudah pasti sunat, gak usah diragukan itu. Sama seperti orang Arab, sejak dari Nabi Ismail sampai hari ini, jangan ragukan orang Arab itu, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia apapun agamanya pasti sunat. Kenapa? Karena itu adalah tradisi keyakinan dari Nabi Abraham, kakek mereka. Demikian. Berarti yang menyelamatkan itu yang dari Sakeus sama si pemuda sunat itu si Yohanes ya, bukan melalui Yesus itu, Bang. Bukan. Coba baca. Matius 21 coba baca. Kita baca Matius ayat berapa? Nomor 31 dan seterusnya. Itu apa kata Yesus di sana? Jelas di situ. Yesus sendiri yang mengatakan, pemungut-pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Sebab, coba baca nomor 32-nya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi para pemungut cukai, para pesundal percaya kepada jalan yang ditunjukkan Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya benar, Yohanes tentang kebenaran ya. Ya betul. Jadi bukan cuma Yesus. Gitu, gimana? Tapi dari pendeta-pendeta dibilang akulah jalan kebenaran hidup, dan barang siapa percaya kepadaku tidak ada melalui aku. Begitu katanya Yesus. Ya betul, itu 100% benar. Barang siapa yang percaya kepadaku. Oke, sekarang mari kita uji. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Para pendeta percaya kagak? Tidak. Pasti dipelintir oleh pendeta dan pastor. Oh tidak, dia diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Matius berapa? Matius padale. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel saja. Domba yang sesat itu seperti apa ya, Bang? Boleh tahu? Domba yang sesat itu seperti tertulis di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa itu? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka mengajarkan isi Taurat, akan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Kata Yesus, wahai murid-muridku, jangan kau mengikuti mereka. Yang sesat itu adalah orang-orang Yahudi yang meninggalkan ajaran Taurat. Itulah domba sesat. Sementara di luar Yahudi bukan domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Yisrael say, Israel adalah domba. Ada enggak di luar Israel disebut domba? Tak ada. Yesus menyebut orang yang ada di Kanaan, orang yang bukan Bani Yakub, hidup berdampingan dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, percaya kepada Yesus, yakin sepenuhnya kepada Yesus, tetapi Yesus hanya menyebutnya apa? Guguk. Jadi di luar Yahudi, di luar Bani Yakub itu bukan domba. Kalau ada di luar Yahudi ngaku-ngaku domba, berarti dia adalah serigala pakai daster warna pink. Makanya hari ini saudara sebagai pemuda di Kristen, Anda lihat
Lihat dengan kepala yang tenang, minum air putih, duduk di kursi, pegangan, atur nafas. Lihat, terawang 2000 tahun kemudian. Kenapa agama Yahudi dan agama Kristen tidak satu akidah? Siapa yang sebenarnya serigala antara Kristen dan Yahudi? Karena ada serigala nih, ada yang nyamar-nyamar nih. Kira-kira Yahudi nyamar Kristen atau Kristen yang nyamar Yahudi? Kira-kira nih. Karena hanya ada satu agama di luar Yahudi yang selalu kami Yahudi rohani, kami Israel rohani, kami adalah keselamatan dari Yahudi. Yahudi itu adalah. Ente emang siapa, Re? Kitabnya Yahudi diambil, Tuhannya Yahudi diambil, nabi-nabinya Yahudi diambil. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, yang serigala antara Yahudi dan Kristen ini siapa? Yang domba antara Yahudi dan Kristen ini siapa? Salah satu di antara dua agama ini pasti ada di antaranya serigala. Nah, mari kita sidak. Pertama, domba tidak mungkin makan daging. Domba makannya rumput. Kalau serigala makan daging babi. Serigala makan daging babi enggak menurut saudara Bancet? Makan. Kalau domba makan daging, babi enggak? Enggak, sayuran dia. Sayur. Ya udah, silakan saudara. Bang, bentar aku lagi nyari ini dulu bentar nih. Iya, silakan. Mungkin ada pendetanya bisa ditelepon masuk. Pendeta atau pastor. Nanya bom dulu bentar. Bom itu 6 tahun. 6 tahun itu belajar Bible ke Bang Suma, tapi nggak lolos dia. Atau kita sapa dulu Bang, ini ada Victor sama Jojo Manro. Yuk, selamat malam. Selamat malam Bang Victor. Kita gantian aja dulu ya. Oke. Bang Boncet nggak apa-apa, kita gantian dulu ya sama Bang Victor. Bang, sambil sawer dong Bang, buat beli ini paket wifi nih Bang. Oke, siap. Ayo, sawer. Untuk saudara Bancet beli apa, kota ya? Paket wifi Bang, 2 hari lagi nih, 200.000 sih sebulan. 200.000, udah di atas 1.000 sebulan. Iya. Oke Bang Victor, ada yang ingin disampaikan dari pemaparan Bang Zuma tadi? Atau ada sangkalan gitu? Saya sih tidak ingin berdiskusi, cuman ada satu pertanyaan aja ke Bang Juma ya. Satu pertanyaan. Iya, silakan Bang. Ajaran apa yang dimiliki oleh Islam yang gak dimiliki oleh agama lain gitu? Karena maksud saya begini loh ya. Iya. Apa sih yang bikin orang tertarik masuk ke dalam Islam? Bahkan kalau saya lihat di googling itu bahwa Islam itu adalah fastest growing religion in the world, atau yang disebut agama yang paling cepat berkembang di dunia gitu. Bahkan dari sampai yang anti-Islam, aktivis anti-Islam, dia buat buku anti-Islam sampai dia mualaf berubah menjadi buku pencari Tuhan. Jadi maksud saya, apa sih gitu yang ada di dalam Islam sehingga orang tuh banyak yang mualaf gitu loh. Bahkan sampai tren di Jepang, di London, di US juga banyak yang mualaf. Apa gitu yang dimiliki oleh Islam sehingga gak dimiliki oleh agama lain? Itu aja sih Bang. Thank you. Baik. Ini dijawab kemudian oleh Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 36. Insya Allah saya tidak keliru. Jadi di sini Al-Quranul Karim diunggulkan kemudian dikarenakan karena yang beriman kepada Al-Quran itu hanya orang yang berakal. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, karena penglihatan, karena hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab nanti di hari kebangkitan. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh agama lain. Agama lain itu contoh seperti yang Anda imani sekarang itu hanya ajaran yang kemudian diajarkan oleh nenek moyang, diajarkan oleh nenek moyang kita, diajarkan oleh orang tua dari orang tua kita. Dan itu lagi-lagi Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 70. Al-Quran sudah menjelaskan itu.
bahwa orang-orang yang kemudian beriman di luar daripada Islam, mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Allah mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang apa yang ada. Sesungguhnya sapi itu, kata Al-Quran, belum jelas bagi kami. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36, kaitannya dengan ini, orang yang tidak bisa mendapatkan pelajaran dari kejadian yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Maka apa yang terjadi? Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Kita lihat kejadian tragedi sapi yang ada di tengah-tengah Bani Israel kala itu, yang membuat mereka selalu bertanya, tetapi proses pertanyaan ini tidak menjadikan mereka berilmu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami dan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah sekarang kalau saya tanya nih kepada saudara-saudara Kristen, ini berbicara mengenai keunggulan. Dari bayi Anda dibesarkan oleh ibu, oleh ayah, begitu Anda bisa berjalan dibawa ke gereja. Tolong tanya ibu kita, ayah kita, kenapa ibu menyembah Yesus? Dari mana ilmunya? Kita tarik benang merahnya sampai ke abad pertama, ternyata penyembahan kepada Yesus itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau saya dari kecil diajarin Iqra, baca Quran, alif, ba, ta, za, jim dan seterusnya. Setelah itu diajari membaca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Habis itu saya tanya ke ibu, ibu, sembahan kita siapa? Allah. Siapa dia? Hakikat pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk anakku, sehingga kita tak mampu melihatnya, tapi dia ada. Seperti akal, akal tak mampu kita lihat, tetapi akal itu sudah pasti ada. Seperti rasa kopi itu pahit, pahit itu ada, tapi tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan wujud pahit itu seperti apa. Oh ya, yes. Sekarang siapa yang mengajarkan kita menyembah hakikat yang tak nampak ini? Ibu saya mengatakan, jangan bilang tak nampak. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh, kamu sadar nggak anakku bahwa kamu itu ada? Ya, sadar. Kamu sadar nggak bahwa alam semesta ini ada? Ya, sadar. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Oh, meskipun aku tidak melihatnya. Yes, meskipun kamu tidak melihat yang mengadakan, tapi karena alam semesta ini ada, maka sudah pasti yang mengadakan itu ada, meskipun kamu tak melihatnya. Innama amruhu ita arada syai'a. Nah, lalu kemudian dikatakan, kutanya lagi sama orang tuaku, mama, ya anakku, yang ngajarin kita menyembahnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik benang merah. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atiullah wa atiur rasul. Nyambung. Sanadnya jelas. Berarti Al-Quran jelas mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka, bukan mengikuti ajaran Tuhan. Nah, ketika Anda bertanya, apa yang kemudian menjadi unggul? Karena di dalam ajaran agama Islam hanya mengedepankan kemudian akal di dalam menelaah sebuah kebenaran. Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Muluk, apa yang dikatakan oleh Allah, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa itu? Orang-orang yang ada di dalam neraka kelak akan berkata,
Sekiranya dahulu kami mendengarkan, sekiranya dulu kami memikirkan peringatan yang disampaikan kemudian oleh Al-Quran, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya dalam surah As-Zumar, orang yang mendapatkan keselamatan itu hanyalah orang yang mendengarkan dan bisa memikirkan tentang kebenaran. Artinya apa, Bung? Amman huwa qanitu ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Kata Al-Quran, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran yang benar. Jadi keunggulan Al-Quran, akal. Setiap dimensi ajaran, tauhidnya, muamalahnya, syariatnya, kemudian akhlaknya, semua berpacu di dalam dimensi akal. Tak ada ajaran Islam itu di luar akal. Semua rasio. Semua rasio. Apa itu rasio? Rasio artinya keseimbangan. Ketika ajaran Islam itu ada yang ditemukan tidak seimbang, maka Islam tidak akan mungkin dapat sempurna sampai hari ini. Jadi kesimpulannya, keunggulan Islam di atas dari agama lain karena Islam lebih mengedepankan akal di dalam semua aspek yang ada di dalamnya. Demikian.